ke-19, kapitalisme di negeri Belanda semakin berkembang pesat, yang kemudian mempengaruhi kegiatan jajahannya di tanah Jawa. Perubahan politik dan perekonomian yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh dorongan dari kaum industri dan kapitalis yang berkuasa di parlemen Belanda pada saat itu. Hal ini tentunya membawa pengaruh bagi Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870. Perusahaan NISM melayani kereta api di daerah Jawa Tengah, Surakarta Hadiningrat, dan Ngayogyakarta Hadiningrat. Namun juga tercatat melayani Batavia, Buitenzorg, dan sekitarnya. Sejarah perkereta-apian di Indonesia dimulai dari pembangunan rel pertama oleh NISM di Semarang Tanggung pada tanggal 17 Juni 1864 di Desa Kemijen. Pembangunan rel pertama kereta api di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang mendapatkan konsesi dari pemerintah kolonial untuk membangun dan menjadi operator jalur perdana itu. 6 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 1870, kereta api mulai dioperasikan untuk yang pertama kalinya, dan pada tahun 1874, jalur kereta api sudah sampai di kota Yogyakarta. Lawang Sewu dipilih oleh NISM sebagai kantor pusat perkereta-apian saat itu, terletak di Jalan Bojong 160. Perkebunan dan pertanian yang berkembang dengan pesat mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk membuat transportasi darat yang dapat menembus ke wilayah-wilayah pedalaman di daerah Jawa Tengah dengan biaya yang ekonomis, cepat, dan dapat mengangkut banyak hasil perkebunan dan pertanian. Mengingat sebelum adanya kereta api, pemerintah kolonial Belanda menggunakan pedati atau tenaga manusia sebagai alat transportasi untuk mengangkut hasil bumi ke pabrik dan pelabuhan. Kota Semarang dipilih karena posisinya memiliki peran penting bagi pemerintah kolonial Belanda dan merupakan pusat perdagangan hasil bumi, terutama gula yang menjadi komoditi utama pada saat itu. Semarang merupakan titik awal perkembangan kereta api di Indonesia. Awalnya, perkereta-apian di Semarang digunakan sebagai alat transportasi oleh pemerintah Belanda dengan tujuan untuk memenuhi keperluan kaum kolonial serta memajukan pertumbuhan perekonomian penduduk di Indonesia. Selain digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan, kereta api juga mulai mengangkut orang seiring dengan berkembangnya pasar tradisional saat itu. Kereta api dipilih oleh penduduk karena harganya yang terjangkau dan lebih cepat untuk sampai ke tempat tujuan. Dalam video tadi telah dijelaskan tentang sejarah perkereta-apian di Indonesia, terutama di Jawa Tengah, di mana pada tanggal 17 Juni 1864, perusahaan NISM mulai membangun jalur kereta api Semarang, Folkestone, London. Kemudian, tahun 1870, kereta api mulai beroperasi untuk yang pertama kalinya di kota Semarang. Sampai akhirnya, tahun 1874, jalur kereta api sudah sampai di kota Yogyakarta. Pada saat itu, pemerintah memilih Semarang sebagai lokasi pembangunan rel kereta api karena kota ini memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah Belanda dalam menjalankan kepentingannya. Dalam perkembangan selanjutnya, Semarang disebut sebagai pusat bagi perkembangan perkereta-apian di Indonesia. Nah, kalau keretanya sudah ada, terus siapa sih kira-kira yang menggunakannya? Yuk kita simak video berikut. Pada waktu itu, pemerintah kolonial Belanda
melakukan kegiatan ekspor-impor. Hasil panen kemudian diangkut dari perkebunan menuju pelabuhan untuk kemudian diekspor ke luar negeri. Di antara pelabuhannya saat itu adalah Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang dan Pelabuhan Tanjung Priok di Batavia. Komoditas utama barang ekspor diantaranya gula, kopi, tembakau, kulit pohon kina, lada, minyak kelapa sawit, karet, dan batu bara. Kereta api memiliki kapasitas yang besar dan kecepatan yang tinggi. Kereta api swasta Semarang-Surakarta menggunakan ukuran yang terbesar di Jawa dan daya jelajahnya mencapai 30 km per jam. Angkutan gula dan batu bara dilakukan secara massal dengan kereta api. Kapasitas produksi pabrik gula yang terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, sebagian besar diangkut dengan kereta api dan 90% hasil perkebunan diangkut ke pelabuhan dengan menggunakan kereta api. Wah, ternyata pada video sebelumnya banyak juga ya barang komoditas yang diangkut menggunakan kereta api seperti gula, kopi, batu bara, dan masih banyak lagi. Ternyata dalam kegiatan ekspor impor pemerintah saat itu, sebanyak 90% hasil perkebunan diangkut ke pelabuhan dengan memakai kereta api. Kalau begitu, ada perusahaan apa saja ya yang menangani transportasi satu ini selain Nederlands Indisch Stoomtrammaatschappij di Semarang? So let's check it out. Srayudal Stoomtrammaatschappij 1894-1940 mendapatkan konsesi pada tahun 1893 dengan dibiayai oleh Financial Maatschappij van Nijverheid-Zondernemingen in Nederlands Indisch dengan menghabiskan biaya sebanyak 1.500.000 gulden. Awalnya, jalur SDS ini diusulkan oleh para pemilik pabrik gula milik pengusaha Belanda yang banyak tersebar di daerah Banyumas seperti pabrik gula Purwokerto, pabrik gula Kalibagor, pabrik gula Klampok, dan pabrik gula Bojong, yang menginginkan adanya transportasi yang modern dan cepat. Perusahaan-perusahaan besar yang banyak menggunakan jasa tram adalah perusahaan gula. Sejak tram SDS beroperasi, semua gula hasil produksi dan perlengkapan pabrik seperti batu gamping, mesin, dan barang logam, bahan bakar, pembungkus gula, bibit, dan pupuk untuk perkebunan tebu diangkut menggunakan kereta api. Semua barang didatangkan dari luar daerah atau bahkan impor dari luar negeri. Semarang Johannes Stoomtrammaatschappij 1881-1952 dengan jalur Semarang-Jombang. Perusahaan ini bertujuan untuk menghubungkan kota Semarang dengan kota Kudus dan Pati melalui jalur kereta api. Perusahaan ini mengelola stasiun yang dianggap sebagai stasiun terpenting, yaitu Stasiun Jurnatan yang disebut juga Semarang Sentral atau Jurnatan. Semarang Cirebon Stoomtrammaatschappij 1895-1946 atas konsesi tahun 1894 dan langsung ditangani oleh Financial Maatschappij van Nijverheid-Zondernemingen in Nederlands Indisch. Jalur SCS menghubungkan kota Semarang dengan Cirebon hingga ke Kadipaten di ujung barat. Jalur ini juga melewati kota-kota di sepanjang pantai utara Jawa ke arah barat, seperti Kendal, Pekalongan, dan Tegal.
video tadi telah dijelaskan tentang sejarah perkeretaapian yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, di mana pada tanggal 17 Juni 1864, NISM mulai membangun jalur kereta api dari Semarang sampai Folkestone, London. Kemudian di tahun 1870, kereta api mulai beroperasi untuk yang pertama kalinya di Semarang. Sampai akhirnya di tahun 1874, jalur kereta api telah sampai di kota Yogyakarta. Pada zaman Hindia Belanda, perkeretaapian digunakan untuk kemiliteran, mobilitas penumpang, angkut barang dagangan ke pasar, serta angkut hasil pertanian. Ketika Jepang datang pada tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Semenjak itu, perkeretaapian diambil alih oleh Jepang dan berubah nama menjadi Rikuyu Sokkyuku, Dinas Kereta Api. Selama penguasaan Jepang, operasional kereta api hanya diutamakan untuk kepentingan perang. Salah satu pembangunan di era Jepang adalah lintasan Saketibaya dan Muaro Pekanbaru untuk pengangkutan hasil tambang batu bara guna menjalankan mesin-mesin perang mereka. Pasca Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambil alihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang. Puncaknya adalah pengambil alihan kantor pusat kereta api Bandung pada tanggal 28 September 1945, kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Hal tersebut sekaligus menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia.